Suasana di desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat selalu tampak sepi di malam hari. Di tengah desa tersebut terdapat sebuah rumah tua yang sudah terbengkalai. Konon, rumah itu ditinggalkan oleh keluarga misterius yang memiliki banyak rahasia gelap. Cerita ini berfokus pada dua sahabat, Nia dan Rama, yang selalu penasaran tentang rumah tua tersebut. Mereka berdua adalah pencinta hal-hal misterius dan sering menjelajahi desa untuk mencari petualangan baru. Suatu malam, Nia dan Rama memutuskan untuk menyelidiki rumah tua itu. Mereka menyusup masuk melalui jendela yang terbuka dan menemukan ruangan yang syarat debu dan berantakan. Di sudut ruangan, terdapat sebuah cermin besar yang terbungkus kain hitam. Kedua sahabat itu merasa ada yang aneh tentang cermin itu, tetapi rasa penasaran mereka lebih kuat. Nia dan Rama akhirnya membuka kain hitam yang menyelimuti cermin tersebut. Ternyata cermin itu masih bersinar dengan cahaya samar-samar. Sesaat setelah itu, mereka melihat bayangan misterius bergerak di balik kaca. Tapi, mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di balik cermin tersebut. Seiring berjalannya waktu, cermin itu mulai menunjukkan kekuatannya. Setiap kali Nia atau Rama memandanginya, mereka melihat gambar-gambar yang menakutkan. Mereka melihat diri mereka sendiri dalam situasi yang mengerikan dan pertanda malapetaka. Tidak hanya itu, cermin itu juga memperlihatkan sosok-sosok gelap yang mencoba untuk melepaskan diri ke dunia nyata. Nia dan Rama mulai merasa takut dan berusaha menjauhi cermin tersebut, tetapi sepertinya cermin itu sudah melekat pada mereka. Mereka merasa seperti tertarik dan terikat olehnya. Semakin lama, cermin itu semakin mengambil alih hidup mereka. Malam-malam berlalu dan kedua sahabat itu semakin terpuruk. Nia merasa seperti terobsesi dengan cermin itu dan terus-menerus mencoba untuk mencari tahu rahasia di baliknya. Rama, di sisi lain, merasa seperti terhantui oleh bayangan-bayangan gelap yang muncul dari cermin itu. Hingga suatu malam, Nia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan Rama sangat khawatir. Dia mencoba mencari sahabatnya, dan akhirnya menemukan Nia terduduk di depan cermin itu dengan tatapan kosong. Nia sepertinya telah terjebak di dunia di balik kaca. Rama mencoba menarik Nia menjauh dari cermin, tetapi dia terdorong mundur oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Rama merasa putus asa dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan sahabatnya. Setelah berhari-hari mencoba, Rama akhirnya menemukan seorang dukun tua yang dianggap paling bijaksana di desa tersebut. Sang dukun menceritakan tentang legenda cermin itu. Katanya, cermin itu merupakan penjara untuk roh-roh jahat yang berusaha melarikan diri ke dunia nyata. Namun, satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan cermin itu adalah dengan mengorbankan seseorang yang sangat dicintai. Rama mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nia adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dengan berat hati, Rama mengambil keputusan yang sulit. Dia berdiri di depan cermin itu dan dengan tulus berkata, "Aku akan menjadi pengganti Nia. Biarkan dia bebas." Dengan itu, Rama merasa dirinya ditarik masuk ke dalam cermin. Nia, yang akhirnya sadar dari kebingungannya,
menjerit melihat sahabatnya menghilang di balik kaca. Cermin itu berhenti bersinar, dan Rama menghilang dari dunia nyata selamanya. Mia menangis dengan sedih, kehilangan sahabatnya yang telah berkorban untuknya. Setelah kejadian itu berlalu, cermin tersebut kembali terbungkus kain hitam dan tidak pernah menunjukkan kekuatannya lagi. Mia tetap tinggal di desa kecil itu, mengenang kenangan indah bersama Rama, dan berdoa agar arwah sahabatnya itu beristirahat dengan tenang di dunia lain. Sejak saat itu, cerita tentang dua sahabat ini melegenda di desa kecil tersebut. Rumah tua itu menjadi tempat yang dilarang untuk dikunjungi, karena konon cermin itu masih berisi roh-roh gelap yang haus akan kebebasan. Cerita berlanjut. Setelah peristiwa tragis itu, Mia merasa hampa dan kesepian tanpa kehadiran Rama. Dia terus merenung tentang bagaimana bisa kehilangan sahabatnya dengan cara yang begitu mengerikan. Suatu malam, dalam tidurnya yang gelap dan penuh mimpi buruk, Mia mendengar suara Rama memanggilnya. Dia terbangun dari tidur dan merasa seperti terdorong untuk mengunjungi rumah tua itu lagi. Meskipun takut, keinginan untuk bertemu dengan Rama lagi mengatasi rasa takutnya. Mia kembali ke rumah tua itu dengan perasaan campur aduk. Di dalam ruangan yang berdebu, dia melihat cermin itu kembali bersinar. Tapi kali ini, tidak ada bayangan misterius yang muncul di balik kaca. Seolah-olah cermin itu menunggu kedatangannya. Dengan air mata berlinang, Mia berbicara dengan cermin, "Aku merindukan Rama. Apakah dia ada di balik kaca ini? Tolong katakan padaku." Tiba-tiba, di balik cermin, muncul gambar Rama. Namun, wajahnya penuh dengan kehampaan dan kesedihan. Rama berbicara dengan suara lemah, "Mia, jangan datang kemari lagi. Aku terperangkap di dalam cermin ini, di dalam dunia gelap yang tak terbayangkan. Biarkan aku pergi dan temukan kedamaianku." Mia terkejut dan berkata, "Aku akan mencarikan cara untuk menyelamatkanmu, Rama. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan bersalah yang menghantuiku." Rama menunduk dengan penuh kesedihan, "Tidak ada jalan keluar dari sini. Aku telah mencoba mencari jawaban, tetapi tak ada harapan. Kamu harus melepaskanku, Mia. Lupakan aku dan hiduplah dengan bahagia." Mia menangis terseduh-seduh, "Tidak, aku tidak bisa melupakanmu. Kamu adalah sahabat terbaikku, Rama. Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja." Rama tersenyum lemah, "Terima kasih, Mia, atas semua kenangan indah yang telah kita lewati bersama. Ingatlah bahwa sahabatmu selalu ada di hati dan pikiranmu." Seiring percakapan itu berlangsung, Mia merasa kehadiran Rama semakin pudar dan gambar di balik cermin semakin redup. Saat dia ingin menyentuh cermin untuk mencoba menyelamatkan Rama, cermin itu tiba-tiba pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Mia menjerit kesakitan saat serpihan-serpihan cermin menusuk tangannya. Darah mengalir deras, dan sebelum kehilangan kesadaran, Mia melihat bayangan Rama berbicara padanya, "Terima kasih, Mia. Selamat tinggal." Mia terbangun di tempat tidurnya dengan tubuhnya yang dipenuhi luka-luka akibat serpihan cermin. Dia merasa hancur dan kehilangan.
Namun, di lubuk hatinya, dia tahu bahwa Rama akhirnya bebas dari penderitaannya. Dia berusaha untuk melanjutkan hidupnya, tetapi kenangan tentang Rama selalu menghantui. Setiap kali dia melewati rumah tua itu, dia merasa ada kehadiran sahabatnya di sana. Dalam diam, dia berdoa agar Rama menemukan kedamaian di alam gaib. Legenda tentang rumah tua dan cerminnya terus hidup di desa itu. Beberapa orang berani mencoba menyelidiki dan bermain dengan nasib mereka sendiri, tetapi hasilnya selalu sama. Cermin itu menghancurkan mereka dengan kekuatannya yang mengerikan. Dia hidup dengan rasa kehilangan yang mendalam dan menghormati keinginan terakhir Rama untuk melupakan dan terus hidup dengan bahagia. Dia berjanji untuk tetap mengenang sahabatnya itu dengan penuh cinta dan menghargai semua kenangan indah yang telah mereka bagi bersama. Cermin itu tetap ada, dan misteri di baliknya terus mengundang orang-orang yang penasaran. Namun, kebenaran tentang apa yang terjadi pada Mia dan Rama adalah rahasia yang tak dapat diungkapkan. Semua yang tinggal adalah legenda dari dua sahabat yang pernah terjebak di dalam cermin dengan akhir yang menyedihkan.